kesehatan ini kan tidak lepas dari lifestyle atau gaya hidup kita, Bapak Ibu. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau kita lihat dari data WHO bulan Februari 2023 ini ya, bulan kemarin ini, kita bisa lihat, kita ambil 5 paling atas saja nih. 5 penyakit yang paling banyak ada di Indonesia nih, yang paling berbahaya gitu, yang korban jiwanya paling banyak ya. 5 penyakit saya bacain aja, ada stroke nomor satu ya, lalu kedua ada jantung, ketiga ada diabetes, keempat ada TBC, dan kelima ada sirosis hati gitu. Nah, 5 penyakit ini ada 4 yang saya lingkarin Bapak Ibu. Nah, 4 penyakit ini adalah jenis penyakit degeneratif Bapak Ibu. Maksudnya adalah penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup kita. Jadi, gaya hidup ini adalah apa yang kita lakukan dan apa yang kita konsumsi, baik itu makanan maupun minuman, Bapak Ibu. Ini adalah penyakit buah dari hasil yang kita tabur selama ini. Dia munculnya nggak besok atau lusa, Bapak Ibu. Ini penyakitnya kayak penyakit jantung, diabetes, itu kan karena proses bertahun-tahun dari tingkah laku dan konsumsi kita yang mengarah ke sana gitu. Ya contohnya paling gampang ya diabetes aja, makannya nggak dijaga ya kan, makannya lauknya dikit, nasinya seabrek-abrek gitu. Malam-malam udah saatnya tidur masih nyemilin makanan, nyemil nastar ya kan. Terus minumnya kalau biasa di Indonesia ini rata-rata orang kalau minum itu adalah teh manis dingin, ya kan enak banget gitu. Tapi ya itu, semuanya serba manis-manis nggak dijaga, akhirnya nggak ini yang kita tabur di masa tua kita, diabetes. Bahkan zaman sekarang nggak cuma orang tua aja yang kena diabetes, iya nggak? Dimulai dari usia 20-an, 30-an itu sudah mulai banyak yang ada diabetes gitu. Semuanya karena gaya hidup kita. Nah, ngomong-ngomong tentang penyakit degeneratif ini ya, ada seorang dokter terkenal dari Iran ya, Bapak Ibu baca sendiri namanya susah ya. Nah, dokter ini menulis banyak buku Bapak Ibu. Nah, salah satu buku yang paling terkenal di antaranya ya itu adalah bagaimana beliau bisa menyembuhkan pasien-pasien beliau ya, lebih dari 3.000 pasien yang memiliki penyakit degeneratif tanpa menggunakan bahan-bahan kimia atau obat-obatan kimia Bapak Ibu. Menggunakan apa? Dengan media air. Air saja. Gitu. Nah, kebanyakan ya penyakit-penyakit degeneratif ini di dalam tubuh kita itu tidak ada obatnya, Bapak Ibu. Ya, karena beliau bilang nih, ada satu quote yang paling terkenal dari buku beliau itu adalah obat-obatan medis itu bersifat paliatif atau hanya untuk meringankan gejala saja. Ya, mereka tidak dirancang untuk menyembuhkan penyakit degeneratif di dalam tubuh Anda. Nah, dia bilang seperti itu, ya. Kenapa beliau bilang seperti itu? Ya, karena kebanyakan memang seperti itu, Bapak Ibu. Contohnya lah, ya, sakit yang mungkin gampang itu eh, asam urat ya, asam urat, Bapak Ibu. Ya, nah ini kan juga salah satu penyakit degeneratif, Bapak Ibu. Kalau kita sakit asam urat, biasanya kita konsumsi adalah obat asam urat aja, ya kan? Nah, obat asam urat ini hanya untuk meringankan gejala si asam urat ini, ya, untuk memperlambat proses pembentukan kristal si asam urat ini gitu. Tetapi dia tidak dirancang untuk menyembuhkan si penyakit asam uratnya ini gitu. Karena asal mula penyakit asam urat ini adalah dari ginjal, Bapak Ibu. Ada satu orang dokter yang bicara, waktu itu saya lupa namanya, saya cari-cari sampai sekarang videonya nggak ketemu. Beliau intinya bilang kebanyakan orang kalau sakit asam urat itu hanya asam uratnya aja yang dikotak-katik gitu. Padahal penyebab dari asam urat ini adalah dari ginjal yang bermasalah. Selama Anda tidak memperbaiki kondisi ginjal Anda, sakit asam urat ini tidak akan bisa sembuh. Dia bilang seperti itu. Nah, jadi yang dokter Batman ini bilang sebenarnya benar juga gitu loh. Nah, beberapa penyakit dari penyakit-penyakit degeneratif ini ya, Dokter Batman ini bilang, sebenarnya penyakit-penyakit ini itu adalah awal mulanya dari Anda sebenarnya haus aja Bapak Ibu. Gitu. Sebenarnya Anda tidak sakit, Anda hanya haus.
Jangan mengobati haus dengan obat-obatan kimia, dia bilang gitu. Nah, apa sih yang dimaksud sama si dokter ini sebenarnya? Nah, penyakit-penyakit degeneratif, beberapa jenis penyakit ini ya, itu bisa muncul hanya karena Anda haus aja sebenarnya. Betul yang beliau bilang ini, ya. Nah, biasanya sebelum kita sakit sakit tersebut, misalkan sakit jantung gitu ya, tubuh kita sebenarnya sudah memberitahu Bapak Ibu bahwa tubuh ini perlu diperhatikan gitu. Ada tanda-tandanya sebelum kita sakit, ya. Salah satu tanda dari tubuh Anda mulai bermasalah itu adalah dilihat dari kulitnya dulu Bapak Ibu, ya. Kalau kulit Anda mulai terasa kering, ya, lalu elastisitas kulitnya jelek. Contoh elastisitas kulit jelek itu kalau Anda cubit nih jari Anda gini ya, terus apa kulitnya itu masih tetap terbentuk cekungannya itu, jadi nggak turun-turun ya. Nah ini kan udah mulai turun. Nah ini lama, nggak turun-turun tuh. Nah itu berarti elastisitas kulitnya jelek. Orang yang elastisitas kulitnya jelek, kulitnya kering ya, terus di wajahnya itu apa banyak kerut-kerutan gitu. Mungkin usianya baru 40-an, tapi kerutannya udah kayak orang 60, 70 gitu loh. Ya, terus banyak flek hitam, sunspot gitu. Kulitnya pun terlihat sangat kusam. Nah, ini adalah sebenarnya tanda-tanda awal dari tubuh Anda kekurangan cairan, Bapak Ibu, atau istilah lainnya dehidrasi. Nah, dehidrasi ini bisa menyebabkan banyak hal, Bapak Ibu, ya. Karena kalau kita lihat di darah kita ya 94% dari darah kita itu adalah kandungannya air, Bapak Ibu. Ya, 94%-nya air. Nah, sisanya ya baru itu adalah eh, komponen darah lainnya seperti sel darah merah, sel darah putih, plasma darah dan sebagainya gitu. Tapi 94%-nya air, Bapak Ibu. Jadi, kalau darah kita sampai kekurangan cairan, maka darah ini akan bisa mengental, Bapak Ibu. Ya, kalau darah sudah mengental, otomatis kerja jantung juga akan lebih berat. Pada saat kerja jantung lebih berat, resiko terkena penyakit kardiovaskular juga akan lebih tinggi, Bapak Ibu. Nah, ini ada satu dokter yang bilang sama saya, kalau kita sudah pernah kena COVID atau sudah vaksin COVID, biasanya kondisi darah kita itu akan lebih kental dibandingkan orang yang belum pernah COVID dan belum pernah vaksin COVID. Dia bilang gitu. Nah, kebayang nggak? Udah kena COVID, vaksin COVID, terus minumnya kurang lagi. Wah, makin kental darahnya. Nah, sekarang ini kan banyak sekali trennya adalah orang yang suka minum obat pengencer darah, bener kan? Nah, itu salah satunya jangan-jangan hanya karena hal sepele, Bapak Ibu. Kurang cairan. Nah, kurang cairan ini kita harus tahu ya Bapak Ibu. Kebanyakan orang tidak mengerti istilah dehidrasi ini tuh maksudnya apa. Dehidrasi ini adalah kondisi di mana tubuh kita kekurangan cairan yang harusnya menjadi minimal kita satu hari itu kan ada minimal kebutuhan cairan kita sekian liter gitu ya. Misalkan saya nih, kalau saya Google gitu ya, saya nemu angka bahwa saya harus minum dengan tinggi dan berat badan saya dan aktivitas saya harus minum 3,6 liter satu hari, Bapak Ibu. Itu banyak sekali buat saya gitu. Nah, kita dehidrasi itu bukan kalau kita merasa haus tapi kita tidak minum gitu. Nah, itu bukan dehidrasi, Bapak Ibu. Ya, dehidrasi adalah kalau saya yang satu hari butuh 3,6 liter itu, tapi dalam satu hari saya minum nggak sampai 3,6 liter. Nah, itu adalah sebenarnya dehidrasi. Jadi, patokan dehidrasi adalah bukan kita haus atau tidak, Bapak Ibu. Karena saya minum 2 liter aja, mungkin udah tidak merasa haus lagi nanti sampai malam, Bapak Ibu. Ya, 2 liter itu saya cicil dari pagi sampai sore ya, saya cicil 2 liter. Mungkin saya udah nggak merasa haus lagi loh, Bapak Ibu. Tetapi faktanya adalah tubuh saya sebenarnya butuhnya 3,6 liter. Kalau saya nunggu haus baru saya minum, satu hari itu nggak akan cukup Bapak Ibu 3,6 liter. Nggak akan sampai targetnya. Ya, supaya saya bisa sampai 3,6 liter, apa yang harus saya lakukan? Saya tetap harus minum walaupun saya tidak haus, Bapak Ibu. Baru bisa tercapai 3,6 liter. Kalau saya nunggu haus baru minum, nggak bakal, Bapak Ibu. Apalagi semakin kita tua, rasa haus itu akan semakin hilang, Bapak Ibu. Akan semakin berkurang. Ya, kalau kita lihat
orang tua kita, terutama yang masih punya orang tua, minumnya semakin tua akan semakin sedikit. Karena itu mekanisme tubuh alami kita. Semakin tua ya kita akan nggak terlalu merasa haus lagi. Tetapi kebutuhan cairan itu tetap ada di sana gitu. Nah, inilah yang menyebabkan sebenarnya salah satu faktor dari penyakit-penyakit degeneratif ini. Salah satunya adalah gangguan jantung atau penyakit kardiovaskular. Nah, selanjutnya di otak nih Bapak Ibu, kan tadi kan darahnya sudah kental. Nah, darah ini kan traveling ke seluruh tubuh kita ya kan. Nah, pada saat darah kental, otomatis tekanan darah kita juga akan tinggi Bapak Ibu. Nah, pada saat tekanan darah akan lebih tinggi, otomatis kan resiko terkena stroke juga jauh lebih tinggi gitu. Awalnya dari kekurangan cairan atau dehidrasi. Ingat ya, dehidrasi itu bukan pada saat hanya kita haus saja, tetapi kebutuhan cairan kita tidak cukup 1 hari, bukan dari haus. Oke, nah selanjutnya kalau kekurangan cairan terus ya, ini filternya juga rusak Bapak Ibu, filter air kita yaitu ginjal. Nah, yang bagi suka buang air kecil ya, nanti 15 menit sekali buang air kecil. Nanti udah keluar, berikutnya mau keluarin lagi, nggak bisa. Tapi rasanya tetap mau pipis gitu. Nah, itu hati-hati, ginjalnya mulai bermasalah. Apalagi kalau sampai pipisnya itu banyak busanya gitu. Nah, itu udah ada yang bocor Bapak Ibu proteinnya ya. Lalu sulit tidur, asam uratnya tinggi, kulitnya kering dan gatal, terus terjadi edema atau pembengkakan, terutama di bagian kaki Bapak Ibu. Jadi kalau kakinya bengkak, dipencet gitu, wah, ada cekungannya tuh nggak balik lagi cekungannya. Nah itu biasanya ginjalnya sudah bermasalah Bapak Ibu. Ya, harus segera cek lab eh, ginjalnya gimana, takutnya fungsi ginjalnya sudah tinggal sedikit Bapak Ibu. Karena sakit ginjal ini kalau dia belum parah banget itu nggak ada gejala sakitnya Bapak Ibu ya. Sampai dia udah drop, nah itu baru mulai bermasalah. Tapi kalau masih di atas 30-40% biasa ginjal tuh belum ada tanda-tandanya Bu. Palingan ya pinggang bagian bawahnya suka pegel-pegel gitu di sini ya. Oh, suka pegel, duduk bentar pegel. Nah, itu tuh. Hati-hati ya. Nah, ini ada sebuah info pendek, video pendek dari seorang profesor ya yang ada di Universitas Kedokteran Sao Paulo. Nah, beliau ini mau mengajarkan kita, mau mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga cairan tubuh dan apa akibatnya kalau kita tidak menjaga cairan tubuh, terutama untuk orang-orang yang di usia senior Bapak Ibu, yang udah di atas usia 60 tahun. Kita dengerin sebentar ya. Setiap kali saya mengajarkan kedokteran klinis kepada mahasiswa tahun keempat, saya selalu mengajukan pertanyaan berikut. Apa penyebab kebingungan mental pada lansia? Ada yang menjawab tumor di kepala, ada yang menjawab gejala awal Alzheimer. Semuanya salah. Jawabannya benar adalah diabetes yang tidak terkendali, infeksi saluran kencing, dehidrasi. Para lansia di atas 60 tahun jarang sekali merasa haus. Makanya mereka jarang minum. Ketika tak ada yang mengingatkannya untuk minum, mereka jadi rentan mengalami dehidrasi. Jika dehidrasinya parah, maka akan mempengaruhi fungsi organ seluruh tubuh. Hal ini dapat menyebabkan gangguan mental yang tiba-tiba, penurunan tekanan darah, peningkatan debaran jantung, angina atau nyeri dada, koma, dan bahkan kematian. Kebiasaan lupa minum cairan ini dimulai pada usia 60 tahun. Ketika kita memiliki lebih dari 50% air yang seharusnya kita miliki dalam tubuh kita, para lansia ini cadangan air di tubuhnya lebih rendah lagi. Ini adalah bagian dari proses penuaan alami. Meskipun mengalami dehidrasi, mereka tidak merasa perlu minum air. Itu karena mekanisme keseimbangan internal mereka tidak berfungsi dengan baik. Kesimpulan, orang yang berusia di atas 60 tahun mudah mengalami dehidrasi. Penyebabnya karena persediaan air di dalam tubuhnya rendah, dan mereka tidak merasakan kekurangan air.
Meskipun terlihat sehat-sehat saja, namun kinerja reaksi dan fungsi kimia dapat merusak seluruh tubuh mereka. Perhatikanlah dua saran penting berikut. Pertama, biasakan minum cairan. Cairan meliputi air, jus, teh, air kelapa, susu, sup, dan buah-buahan yang kaya air, seperti semangka, melon, pir, nanas, dan jeruk. Yang penting adalah setiap 2 jam Anda harus minum cairan. Ingat ini. Kedua, peringatan untuk anggota keluarga. Sering-seringlah tawarkan minum kepada para lansia. Perhatikanlah mereka sesering mungkin. Jika Anda menyadari bahwa mereka jarang mau minum, kemudian mudah tersinggung, terengah-engah, atau kurang perhatian, ini hampir pasti merupakan gejala dehidrasi berulang. Oke, jadi sekarang udah percaya Bapak Ibu ya, yang profesor bilang. Kalau saya bukan profesor, jadi Bapak Ibu jangan percaya saya gitu ya. Nah sekarang tapi yang ngomong ini profesor Bapak Ibu. Jadi profesor bilang, benar kan, kalau kita sudah tua, itu rasa haus itu semakin hilang Bapak Ibu, semakin berkurang gitu. Karena ya memang sudah alaminya seperti itu. Tetapi kebutuhan cairan kita masih ada. Sehingga biasanya orang yang sudah senior di atas 60 ini, kebutuhan cairannya sangat kurang sekali gitu. Nah ini harus lebih diperhatikan oleh anggota keluarga lainnya. Oke, karena kalau tidak, ya tadi, fungsi tubuhnya bisa cepat rusak Bapak Ibu. Oke, jadi solusinya gimana? Ya solusinya minum air Bapak Ibu. Nah, tapi kalau kita minum air ya, ini teknologi kan terus berkembang ya Bapak Ibu. Seperti ya mobile phone aja ya kan. Dulu cuma bisa telepon, SMS, bisa terima gambar, terus sekarang bisa saling tatap-tatapan dan seterusnya gitu. Nah, teknologi air ini juga berkembang terus Bapak Ibu. Dulu cuma bisa mungkin ya dari sumur ditimba, dimasak, selesai. Terus ada lagi saringan air, terus sekarang ada macam-macam kan ya sekarang filter air. Ada air hidrogen, oksigen, air alkalin lah, apalah segala macam lah semuanya itu kan. Nah, sekarang teknologi yang paling terbaru, yang paling baik itu namanya teknologi terahertz Bapak Ibu, ya. Nah, terahertz sendiri ini adalah sebuah gelombang Bapak Ibu ya, sinar radiasi gitu. Nah, sinar radiasi terahertz ini berada di antara gelombang microwave dengan infrared Bapak Ibu. Nah, saya kasih tahu intinya aja ya. Eh, Gelombang terahertz ini punya dua sifat yang unik Bapak Ibu. Sifat yang pertama adalah daya penetrasinya yang dalam ya, dia bisa menembus tubuh manusia, Bapak Ibu. Jadi gelombang terakhir ini bisa menembus beberapa material seperti kaca, plastik, dan organik tubuh manusia gitu ya. Kalau metal nggak bisa dia. Nah, gelombang ini kalau di dunia kedokteran, terutama di Amerika sana, ya banyak sekali dipakai untuk pertama untuk deteksi sel kanker, Bapak Ibu. Deteksi sel kanker yang dini gitu ya, yang masih awal tahap-tahap awal gitu. Terus bisa juga untuk terapi pengobatan luka-luka bakar, gitu ya, luka-luka terbuka, luka-luka diabetes gitu. Terus untuk terapi berbagai jenis cancer gitu. Nah, kenapa mereka pakai gelombang terahertz? Karena gelombang terahertz ini walaupun penetrasinya dalam seperti gelombang X-ray, tetapi dia tidak merusak sel tubuh kita, Bapak Ibu. Tidak seperti X-ray ya. Kalau X-ray ini dia kan di ronsen aja kita nggak boleh sering-sering ya kan. Paling setahun hanya boleh 2 kali. Kenapa? Karena sinar gelombang X-ray ini merusak sel kita. Tapi kalau terahertz tidak, Bapak Ibu. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, eh, sifat dia yang kedua ini adalah kalau dia tembak sinarnya ke molekul air ya, dia sangat sensitif dengan molekul air. Jadi dia bisa mengubah struktur molekul air Bapak Ibu. Gitu. Nah, kedua sifat ini inilah yang mau kita exploit lebih jauh untuk benefit kita gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena di dalam tubuh kita ya, ini gambar adalah gambar sel tubuh kita Bapak Ibu. Ya, di sel tubuh kita itu ada pori-porinya.
ya, ada lubangnya gitu. Nah, lubang ini adalah tempat untuk masuknya makanan dan minuman ke sel kita. Jadi sel tubuh kita juga butuh makan dan minum Bapak Ibu, ya, terutama minum gitu. Nah, lubang sel ini atau aquaporins ini itu lebarnya ya hanya 2 nanometer saja Bapak Ibu. Jadi kecil sekali 2 nanometer, bukan 2 meter ya, 2 nanometer gitu. Nah, molekul air ini saking kecilnya Bapak Ibu ya, itu kan nggak bisa dilihat Bapak Ibu. Harus menggunakan mikroskop khusus ya, namanya elektron mikroskop. Di zoom jutaan kali baru dia kelihatan tuh bulat-bulat seperti itu ya. Nah, seperti gambar di sebelah kanannya ini ya. Nah, ini adalah bentuk dari molekul air yang biasa kita minum Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mau punya alat merek apapun, mau filternya yang paling mahal atau mau buka eh, apa air yang harganya paling mahal. Biasa kita kalau suka ke hotel pesan air mineral, dikasihnya air yang di botol kaca. Bener nggak Bapak Ibu? Yang harganya satu botol 70.000 itu. Padahal air minum biasa itu gitu. Cuma dikemasnya mewah aja ya. Nah, mau merek apapun Bapak Ibu ya, mau Bapak Ibu di rumah punya alat filter seperti apapun, kalau kita lihat susunan molekul dari air tersebut, ya, molekulnya itu cenderung berkumpul Bapak Ibu. Ada yang kumpulannya besar, ada yang kumpulannya kecil, ada yang sendiri gitu ya. Tapi kecenderungannya ya, sebagian besar adalah mereka berkumpul Bapak Ibu. Nah, pada saat molekul satu dengan yang lain nempel, saling berkumpul, ya, mereka akan membentuk sebuah klaster atau kumpulan molekul. Ya. Nah, kalau kita ukur nih, besar gitu kita ukur, set. Nah, itu satu molekul besar itu, besarnya bisa sampai 7 sampai 15 nanometer, Bapak Ibu. Ya, jadi misalkan kita anggaplah ini meter lah, bukan nanometer ya. Lubang pori-pori sel kita ini adalah pintu, Bapak Ibu. Ya, pintu kita lebarnya hanya 2 meter. Lalu kita mau masukin benda ya, benda besar yang besarnya 7 meter mau masuk ke dalam pintu yang lebarnya hanya 2 meter, Bapak Ibu. Kebayang nggak? Gimana caranya? Benda 7 meter mau masuk ke pintu yang hanya besarnya 2 meter. Mungkin nggak? Nggak mungkin, Bapak Ibu. Nggak mungkin, nggak akan masuk, benar kan? Nah, sama waktu kita minum, Bapak Ibu ya, waktu kita minum air air yang biasa kita minum itu, ya, waktu kita minum, kumpulan molekul air ini, dia mau masuk itu susah, Bapak Ibu, karena terlalu besar molekulnya, terlalu berkumpul banyak gitu. Jadi dari ribuan molekul yang ngumpul itu, yang berhasil lolos masuk, itu paling beberapa aja. Sisanya ya akan terbawa darah lagi dan akan terbuang melalui keringat ataupun air seni kita. Jadi, kalau kita minum 1 liter, ya, kebayang nggak? Kita kalau minum 1 liter, jangan pikir bahwa 1 liternya itu semua akan diserap oleh sel-sel di tubuh kita. Nggak seperti itu, Bapak Ibu. Karena kebanyakan molekul air itu lebih besar ukurannya dibandingkan pintu sel kita. Akibatnya, sel-sel yang terus tidak mendapatkan asupan minuman ini lama-lama akan menjadi kehausan. Ya, kehausan lama-lama akan melemah. Pada saat dia melemah, fungsinya juga akan menurun. Pada saat fungsinya menurun, lama-lama dia akan mati, Bapak Ibu. Nah, inilah asal mula salah satu dari penyebab-penyebab penyakit-penyakit degeneratif tadi, Bapak Ibu. Karena sel kita tidak punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri, tidak bisa untuk beregenerasi. Karena Anda sendiri yang tidak memberi makan dan minum mereka. Gitu. Lalu gimana caranya supaya kita bisa memberi makan dan minum sel-sel di tubuh kita? Caranya kita harus pecahin Bapak Ibu molekul air tersebut ya. Yang tadinya mereka kumpul harus kita pecahin supaya mereka pisah lagi. Kalau sudah mereka pisah satu-satu kecil-kecil ya, itu lebarnya hanya 0, sekian nanometer saja. Jadi pintunya lebarnya 2 meter, yang mau masuk lebarnya hanya 0, sekian saja, 0, sekian meter. Mau masuk gampang nggak? Gampang Bapak Ibu. Lancar gitu. Jadi waktu kita minum 1 liter, ya sebagian besar itu akan dengan mudah diserap oleh sel tubuh kita. Tapi caranya gimana untuk menghancurkan molekul ini?
dengan menggunakan teknologi yang namanya terahertz tadi, Bapak Ibu. Jadi, gelombang atau sinar terahertz ini sangat sensitif dengan molekul air. Pada saat molekul air kita temp dengan radiasi sinar terahertz, dia akan pecah, buyar, Bapak Ibu. Bah, pecah gitu, menjadi kecil-kecil satu-satu, atau membentuk struktur linear ya, satu-satu gitu. Nah, pada saat dia sudah satu-satu, mau masuk jadi gampang. Sehingga sel-sel yang tadinya sudah lemah, yang sel-sel tadinya sudah mau mati, itu bisa diberi makan dengan baik lagi, dia akan menjadi kuat lagi. Sel yang kuat bisa berperang melawan penyakit, Bapak Ibu. Gitu. Nah, mesin ini punya 5 keunggulan, Bapak Ibu. Keunggulan yang pertama yang tadi sudah kita bahas panjang lebar adalah untuk memecah molekul air dari dia klaster menjadi linear. Selnya jadi mudah untuk menyerap si air tersebut gitu. Oke, yang kedua adalah kepekatan airnya yang menjadi lebih rendah, Bapak Ibu. Ya, maksudnya apa kepekatan air itu rendah? Kalau kita lihat ya minyak dengan air, kalau kita campur, apa yang terjadi Bapak Ibu? Nggak mungkin mereka bisa menyatu, ya kan? Pasti air itu ada di bawah, minyak itu karena lebih ringan, ya, lebih padat kepadatannya, dia pasti akan di atas. Nggak mungkin dia bisa menyatu gitu. Tapi karena air terahertz ini yang sudah di-scan dengan mesin terahertz, kepekatan airnya jauh lebih rendah, maka jarak antara molekulnya itu lebar, Bapak Ibu. Sehingga minyak itu bisa masuk ke antara sela-sela si air ini. Nah, air terahertz ini mampu untuk mengurai si minyak tersebut gitu. Jadi seperti nyatu gitu. Ada buktinya nggak? Ada. Nanti saya kasih lihat videonya ya. Jangan percaya saya dulu ya. Lihat dulu videonya. Oke. Nah, berikutnya air ini juga setelah di-scan itu ada antibakteri, antifungal atau jamur dan ada antivirusnya gitu. Nah, ini juga ada demonya, nanti kita bisa lihat ya. Oke, yang berikutnya kandungan air terahertz setelah di-scan itu kandungan antioksidannya juga akan jauh lebih tinggi atau 4 kali lipat lebih banyak dibandingkan air yang tidak di-scan terahertz, Bapak Ibu. Ya, kandungan antioksidannya sampai 76% loh. Nah, antioksidan ini sangat penting ya Bapak Ibu. Terutama nomor satu adalah untuk anti-aging atau memperlambat penuaan sel di tubuh kita, Bapak Ibu. Jadi ibu-ibu terutama yang mau tampil awet muda terus ya, harus banyak mengkonsumsi makanan atau sayuran, buah-buahan yang mengandung banyak antioksidan. Ya, salah satunya adalah beri-berian, stroberi Bapak Ibu. Ya, stroberi ini sangat tinggi kandungan antioksidannya. Tetapi untuk mencukupi kebutuhan antioksidan harian kita butuh sangat banyak stroberi sebenarnya. Kita satu hari itu disarankan ngejus kurang lebih setengah kilo lah Bapak Ibu. Stroberi gitu. Ribet ya, ribet. Mana stroberi di Indonesia asam lagi ya kan? Terus stroberi di Korea, di Jepang sih enak manis ya. Nah, kalau di sini asam. Akhirnya apa ditambahin gula. Jadinya ya minum gula lagi gitu. Nah, gimana caranya nih supaya kita tetap terpenuhi kandungan antioksidannya? Ya cukup minum air terahertz saja yang cukup sehari, Bapak Ibu. Ya, karena kandungan air terahertz ini sangat tinggi. Sehingga kalau kita sudah minum air terahertz, kita nggak perlu banyak mengkonsumsi buah atau sayuran yang tinggi antioksidan lagi ya, secukupnya aja, makan senormalnya gitu. Nah, antioksidan ini juga sangat penting untuk menekan pertumbuhan sel kanker di dalam tubuh kita. Nah, setiap hari tubuh kita ini kan semua manusia ya, itu punya bakat sel kanker, Bapak Ibu. Tapi setiap hari antibodi kita itu berperang melawan si sel kanker ini supaya dia tidak bisa berkembang dan bermutasi gitu. Kalau dia sampai lolos ya, sampai tidak terdeteksi, udah habis sudah. Dia akan bermutasi, berkembang dan menjadi kanker. Nah, gimana caranya supaya sel kanker di tubuh kita tuh tetap dorman gitu, tidak bisa berkembang? Ya, caranya adalah ya ini, salah satunya adalah dengan mengkonsumsi antioksidan Bapak Ibu.
gitu. Karena dia bisa untuk menekan pertumbuhan sel kanker. Nah, Bapak Ibu yang sering makan makanan yang senang di-grill-grill ya, dibakar, hati-hati loh karena yang arang-arang hitamnya itu adalah sumber karsinogen atau ya pemicu sel kanker di dalam tubuh kita. Jadi kalau yang senang bakar-bakaran itu wajib mengkonsumsi banyak makanan, minuman mengandung antioksidan ya. Oke. Lalu setelah di-scan, daya tahan terhadap radiasi air tersebut juga meningkat 2 kali lipat. Nah, ini saya mau kasih lihat demonya ya. Itu tes antibakteri dan fungal di dalam larutan kolagen ya. Ini kolagen sachet. Bapak Ibu bisa beli di Indomaret atau di apotek ya. Merek apa aja bebas. Tinggal dimasukin ke air, diaduk-aduk, ditunggu kayak Nutrisari gitu loh ya. Nah, ini kita lihat yang sebelah kiri menggunakan air terahertz, yang sebelah kanan menggunakan air bersih dari air mineral biasa ya. Jadi bukan air ledeng loh, ini air bersih. Nah, ini kita aduk-aduk, di sebelah kiri itu kita lihat ya, yang gelas sebelah kiri itu ada kayak yang melayang-layang itu adalah serbuk kolagen yang tidak larut ya Bapak Ibu. Jadi ini bukan jamur. Tapi di sebelah kanan kita bisa lihat ini sudah tumbuh berbagai jenis jamur, terus ada bakterinya juga nih, ya kan ada koloni bakteri gitu. Jadi memang terbukti ya kalau air terahertz ini benar-benar airnya setelah di-scan itu memiliki kandungan antibakteri dan jamur yang cukup baik gitu. Tapi kalau virus memang nggak kelihatan Bapak Ibu. Harus menggunakan mikroskop khusus ya baru kelihatan. Oke, nah untuk kita tahu air kita itu sudah jadi air terahertz atau belum, ya kita bisa menggunakan berbagai demo Bapak Ibu. Salah satunya adalah dengan demo sayuran. Jadi kalau Bapak Ibu beli sayur, ada sayur yang agak layu di kulkas ya, masukin ke dalam air terahertz, kita tunggu beberapa saat, tergantung dari jenis sayurannya ya. Kayak mungkin wortel, kol itu agak lama direndamnya. Nah, setelah direndam, ya kita tunggu, dia bisa kembang lagi, segar lagi Bapak Ibu, keras lagi seperti kayak baru dipetik gitu. Ya, selain untuk jadi segar lagi, sayuran tersebut juga kalau direndam air terahertz bisa dicuci gitu biar bersih supaya kandungan apa kan ada pestisidanya, racun segala macam kan. Nah, itu bisa terangkat juga gitu. Nah, kandungan air terahertz yang sudah di-scan ya, air tersebut memiliki kandungan oksigen yang jauh lebih tinggi Bapak Ibu dibandingkan air biasa. Inilah sebabnya si ikan sebelah kiri ini sudah tepar nih, baru ya setengah jam lah kira-kira. Nah, kalau air terahertz bisa jauh lebih lama, tapi ya tetap harus ada oksigen ya, kalau nggak pasti akan wassalam juga itu ikan ya. Bapak Ibu yang senang masak, ya habis masak kan biasa dapurnya banyak bekas minyak dan lemak ya. Kalau mau dibersihkan jangan pakai bahan kimia lagi Bapak Ibu. Ya, apalagi dekat dengan makanan kan, jangan pakai bahan kimia. Cukup dengan air terahertz, Bapak Ibu masukin ke dalam spray, di spray-spray aja Bapak Ibu. Nggak cuma minyak dan lemaknya yang terangkat, baunya pun akan jauh berkurang. Disemprotin ke tubuh kita bisa, nggak cuma ke wajah aja sebenarnya. Ke rambut juga bisa, ke tangan juga bisa, ya. Setelah disemprot, tapi jangan dihapus ya Bapak Ibu, jangan dilap lagi dengan tisu gitu ya. Jangan, karena ini airnya sudah bersifat nano Bapak Ibu. Jadi kalau kita semprot, sebentar aja, itu dia nggak lama pasti akan kering lagi Bapak Ibu. Kayak saya nih ya, nah ini saya selalu sedia spraynya ya. Kalau pokoknya kalau saya rasa wajah kita udah kering, semprot aja Bapak Ibu, gitu. Kalau semprot wajah sampai ke leher, nanti biar wajahnya putih, lehernya ikut putih, jangan kayak mbak-mbak gitu loh. Wajahnya putih, lehernya hitam gitu ya. Jadi semuanya di-spray. Oke. Nah, ini kita lihat demo menggunakan minyak ya Bapak Ibu. Jadi kalau minyak dengan air kita campur ke dalam air terahertz yang terjadi adalah nah, minyak ini bisa pelan-pelan terurai oleh air tersebut. Ini kita aduk dulu biar kelihatan nih minyaknya. Ya, kan ada bubble-bubble minyaknya tuh banyaknya. Kiri dan kanan sama ya, banyak minyaknya. Nah, bedanya adalah
air terahertz ya, itu perlahan-lahan mulai mengurai minyak Bapak Ibu. Kalau air biasa, mau kita aduk sampai kapanpun, kita tunggu sampai kapanpun, itu minyak ya mau ya pasti akan tetap ada di atas gitu dan nggak akan ada perubahan sama bubble-bubble-nya itu ya terus aja kayak gitu loh. Tapi kalau di sebelah kiri kita lihat ya air terahertz itu bisa dengan lumayan cepat ya mengurai si minyak tersebut sampai nanti pada akhirnya ya minyak dengan air bisa seperti menyatu gitu, ya kan? Nah sudah hampir nggak kelihatan bubble-nya sudah pada hilang ya. Nah, ini kalau air terahertz, orang yang punya problem fatty liver ya, lemak di dalam livernya ya, di dalam hati, terus ada kolesterolnya tinggi, lemak darahnya tinggi. Kalau minum air terahertz ini, itu sangat baik sekali gitu. Karena ya tadi, air ini mampu untuk mengurai lemak-lemak dan minyak di dalam darah kita. Biasanya kan kalau kita weekend itu Sabtu Minggu suka keluar dengan keluarga ya kan, pasti mau cari makan yang enak, ya kan? Makanan enak biasanya makanan yang lemaknya tinggi, ya kan? Apalagi kalau kita perginya ke restoran Chinese food, Bapak Ibu. Minyaknya banyak. Kalau kita nggak jaga makan dan minum kita, ya terjadi penumpukan di sana. Tapi kalau kita minum air terahertz, ya itu eh, kekhawatiran kita sedikit berkurang lah gitu. Kayak nggak berdosa-berdosa banget gitu rasanya setelah makan di sana ya. Jadi saya sarankan sering-seringlah minum air terahertz Bapak Ibu. Oke, nah minumnya juga jangan kurang ya. Ini yang tadi saya bilang ya. Saya satu hari itu butuh 3,6 liter Bapak Ibu. Saya beratnya itu sekarang 78 79. Ya di sini kan tulisnya 3,4 ya. Harusnya 3,4. Tapi karena saya banyak olahraga jadi banyak kekurangan cairan gitu. Jadi saya butuh cairan lebih banyak. Nah, Bapak Ibu, mungkin ya ini secara kasar aja bisa diikutin lah ya. Ini satu hari butuhnya berapa gitu. Nah, ini tinggal dilihat aja. Jadi jangan sudah air terahertz mungkin cuman punya 1 galon, minumnya jadi dihemat-hemat gitu ya. Jangan kayak gitu ya. Minumnya cuma setengah liter, sisanya dipakai air biasa gitu karena rasanya sayang. Jangan gitu ya. Tetap harus minumnya yang cukup satu hari. Oke, nah pertanyaan selanjutnya mungkin kita harus pakai air jenis apa nih, merek apa ya kan? Karena di luar sana banyak banget air kemasan. Eh, kita alat ini tidak mengkhususkan dengan air apa aja Bapak Ibu. Semua merek air, semua jenis air kita bisa pakai. Kalau Bapak Ibu punya mesin di filter di rumah ya, mungkin mesin filter alkalin yang mahal itu yang punya tetangga itu ya, yang 50 jutaan, 80 jutaan. Itu kalau pakai filter itu boleh nggak dijadiin air terahertz? Boleh Bapak Ibu, bebas ya. Kalau Bapak Ibu punya problem masalah ginjal, minumnya itu hati-hati ya, harus diatur oleh dokter. Jangan mentang-mentang air terahertz terus minum seenaknya, nggak boleh ya, berbahaya sekali. Tanya ke dokter, itu saya harus berapa banyak minumnya, mengaturnya bagaimana, ya kan, jenis airnya seperti apa. Karena setahu saya orang dengan masalah ginjal itu kalau bisa minum air RO Bapak Ibu, reverse osmosis atau air kosong ya, yang sudah didemineralisasi, jadi tidak ada mineralnya. Karena pada saat air tersebut kaya mineral, tugas ginjal untuk memfilter air tersebut juga akan lebih berat gitu, sedangkan fungsi ginjalnya sudah lemah. Ya, jadi ditanya-tanya ya sama dokternya masing-masing gitu. Ini yang saya tahu aja. Jadi alat ini tidak musuhan dengan air jenis apapun. Bapak Ibu punya alat apapun di rumah, pakai aja. Kita ini menyempurnakan alat-alat yang ada di rumah Bapak Ibu. Oke, nah alat ini bukanlah filter air Bapak Ibu, ya. Jadi alatnya cuma seperti ini. Air itu tidak masuk ke dalam mesin ini, ya. Airnya ada di wadah, ya. Kita taruh alatnya di atas, lalu kita nyalain airnya. Nanti airnya akan disinari eh, diradiasi dengan gelombang terahertz ini gitu. Jadi tidak masuk ke dalam mesinnya. Mesinnya tuh sangat kecil sekali.
mungkin seukuran, saya nggak bawa lagi Mas ini, seukuran setrikaan aja lah gitu Bapak Ibu, kecil lah, kecil, portable. Karena Bapak Ibu bisa tinggal masukin ke dalam tas aja. Nah, alat ini karena bukan filter, tidak ada maintenance-nya Bapak Ibu. Jadi kita beli alat ini, beli, pakai dia sampai rusak, udah. Nggak ada yang perlu parts-partnya diganti gitu, nggak ada. Ya. Nah, listriknya juga sangat kecil. Bapak Ibu bisa pakai power bank udah cukup. Nggak ribet. Oke. Waktu scan-nya hanya 3 menit. Dia tombolnya hanya ada satu Bapak Ibu. Ya, tombolnya hanya ada satu. Jadi kalau kita punya ART di rumah yang mau kita ajarin ya cara pakai alat ini pasti bisa. Anak kecil pun pasti bisa karena tombolnya hanya ada satu aja. Tombol on aja, nggak ada off-nya ya. Nggak ada settingan apa-apa, hanya ada tombol on saja. Nah, itu pun tunggu 3 menit dia akan selesai sendiri gitu. Simple sekali. Nggak usah buku petunjuk kalau beli ini ya, nggak usah tanya sama kita, buku petunjuknya mana cara pakainya, ya elah nggak usah, tombolnya cuma satu, bener, gampang, colok, pencet, selesai, udah, ya. Nah, karena dia tidak ada baterainya di dalam, Bapak Ibu kalau mau bawa ini ke dalam pesawat sangat aman Bapak Ibu, ya. Jadi nggak akan dikira ini power bank gitu. Oke, nah tidak ada bahan kimianya di sini Bapak Ibu, ya. Ini benar-benar murni itu mengubah molekul air aja. Jadi kandungan yang ada di dalam air tersebut itu tidak berubah sama sekali. Kalau dia mineralnya jumlahnya misalkan ada 5 gitu ya. Setelah di-scan ya tetap 5, nggak akan jadi 10 Bapak Ibu. Nggak seperti itu gitu. Tapi hanya molekul airnya yang tadinya besar jadi mengecil, itu aja. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya problem misalkan hipertensi ya, minum obat dari dokter, minum obat hipertensi, karena air ini bukan obat-obatan Bapak Ibu ya, bukan bahan kimia. Kalau Bapak Ibu merasa, kok saya rasanya lebih segar sekarang ya minum ini gitu, lebih membaik. Ah udah saya nggak mau minum obatnya lagi. Ah jangan Bapak Ibu, jangan seperti itu ya. Yang boleh menyetop obat Bapak Ibu adalah dokter saja. Oke, kalau dokter sudah cek Bapak Ibu ya, sudah dites lab lagi segala macam, wah ini sudah membaik nih kondisinya. Mungkin tadinya minum 5 obat, dikurangi jadi satu obat gitu. Ya, jangan tiba-tiba Bapak Ibu stop-stop sendiri gitu ya. Jangan loh, nanti berbahaya gitu. Karena ini bukan bahan kimia Bapak Ibu. Ya, jadi sangat hati-hati kalau yang masih mengkonsumsi obat-obatan. Dokter tidak bilang stop, jangan stop. Karena bagaimanapun juga dokter melihat data, dia yang paling mengerti kondisi tubuh kita ya. Oke. Nah, alat ini ya, kita punya banyak sekali testimoni Bapak Ibu, terutama dengan pasien-pasien atau customer-customer kita itu yang punya problem diabetes ya. Bahkan kita lagi ada satu dokter yang lagi research itu tentang efek terahertz water terhadap pasien-pasien diabetes beliau gitu. Jadi beliau akan tes 2 grup orang, satu orang adalah mengkonsumsi air biasa, satu lagi dengan air terahertz ya, kumpulan orang ini. Kita akan lihat hasilnya seperti apa, risetnya mungkin nanti saya akan minta juga untuk dipublish ya, supaya teman-teman semua bisa lihat hasilnya memang dari terahertz itu terbukti gitu ya. Bukan efek placebo ya. Oke, nah biasanya kalau luka diabetes, terutama diabetes basah ya, itu pasti kan susah kering ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau sudah kayak gangren seperti ini ya, kita pasti mikirnya wah ini udah tinggal harus diamputasi nih gitu. Tapi ternyata masih bisa diselamatkan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ya mungkin hari ini yang ada kebetulan kesempatan untuk mendengarkan Zoom ini ya, terus punya teman, saudara, kerabat lain atau siapapun yang punya masalah diabetes, Bapak Ibu minimal walaupun nggak beli ya, minimal kita sampaikanlah teknologi terahertz ini ke orang tersebut. Bapak Ibu pasti datang hari ini ada yang mengundang dong. Ya kasih aja nomor orang itu ke orang yang diabetes tadi gitu. Minimal kita sudah dengan cerita aja kita sudah menyelamatkan satu nyawa Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu merasa tidak butuh, tapi orang tersebut pasti sangat butuh Bapak Ibu. Karena faktanya sampai hari ini diabetes memang nggak ada obatnya Bapak Ibu.
ya. Nah, baru sekarang nih ada teknologi terahertz bisa membantu ya, memberi harapan kepada para penderita diabetes. Mungkin dia suntik insulin satu hari sekarang 5 kali, tapi setelah konsumsi terahertz sekian bulan mungkin jadi cuma sekali. Wah, itu kan pasti dia senang sekali gitu loh. Oke, nah selanjutnya itu ada penyakit autoimun Bapak Ibu. Nah sama autoimun ini kan juga kelainan genetik ya, tidak ada obatnya Bapak Ibu. Kalau dokter sudah vonis Bapak Ibu, wah ini pas autoimun nih, ya udah sampai kita meninggal ya kita akan menderita autoimun itu gitu loh. Nah ini adalah autoimun yang menyerang kulit Bapak Ibu ya, namanya psoriasis gitu. Nah ini 2 minggu Bapak Ibu bisa pulih lagi gitu, ada harapan untuk mereka ya. Jadi jangan segan-segan kalau kita ketemu orang yang punya problem itu, dikasih aja nomor orang yang mengundang Bapak Ibu gitu. Dapat pahala Bapak Ibu, cuma cerita doang. Kalau kita cerita restoran ke orang lain, restoran sini makanannya enak, ya udah dia datang kita nggak dapat apa-apa Bapak Ibu. Ya, yang untung siapa ya? Restorannya. Tapi kalau ini ya kita bisa selamatin nyawa orang. Cuma cerita aja. Nah, ini untuk kebotakan ya, ini mungkin hasilnya beda-beda lah setiap orang, saya nggak tahu. Tapi buat saya pribadi Bapak Ibu ya, ini kumis ya, saya tiap hari bisa cukuran Bapak Ibu. Ini baru kemarin saya cukur, hari ini udah kayak gini lagi gitu. Saya benar-benar sampai capek gitu buat shaving lagi, aduh. Masalahnya ya cowok Asia Bapak Ibu tahu lah kan nggak bisa kayak orang Arab gitu ya, kumisnya kayak Mas Adam gitu bagus ya. Kalau saya ya paling segini aja gitu. Jadi ya kalau dipiara juga ya jelek gitu. Jadi mau nggak mau saya cukur Bapak Ibu. Tapi ya gitu, sejak saya semprot-semprot wajah terus dengan tera cepet banget sembuhnya gitu. Nah untuk kepala Bapak Ibu bisa coba sendiri ya. Bahkan yang punya problem masalah mungkin karena dia radiasi untuk ini ya apa cancer gitu kan. Biasa kan kalau di kemo radiasi itu pasti kan rambutnya botak ya kan, bukan botak rontok gitu. Nah, Bapak Ibu waktu keramas itu bilasnya boleh dengan air terahertz Bapak Ibu ya dibilas gitu ya. Nah itu ada testimoninya ya itu nggak rontoknya bisa jauh berkurang gitu bahkan bisa stop Bapak Ibu. Tapi hasilnya mungkin setiap orang berbeda saya nggak tahu loh ya. Nah yang punya masalah autoimun di rambut ya namanya alopecia ya kebotakan gitu. Saya belum dapat testimoni tersebut. Apakah alopecia juga bisa dengan ditreatment dengan air terahertz? Saya tidak tahu, Bapak Ibu, karena saya belum dapat testimoninya. Jadi ini kita testimoni jujur buka-bukaan ya. Tidak ada satupun testimoni yang saya berikan kepada Bapak Ibu adalah rekayasa. Semuanya itu betul. Ya, bahkan nanti video yang mau saya berikan sama Bapak Ibu, semuanya betul bisa dikonfirmasi ke orangnya langsung gitu. Oke, nah ini adalah salah satu member kita di daerah Senggarang, yaitu di Tanjung Pinang ya. Ini kena virus apa dia? Saya nggak tahu. Beliau bilang kulitnya semua satu badan itu pecah-pecah gitu ya, sampai orang nggak mau pegang beliau gitu. Jadi ini setelah 10 hari konsumsi, nah itu kulitnya sudah mulus kembali. Bahkan setelah 25 hari, Bapak Ibu bandingkan foto dia waktu tanggal 3 sampai foto dia dengan tanggal 28. Wajahnya seperti kembali 10 tahun lebih muda, Bapak Ibu. Inilah orang yang tercukupkan kualitas air di tubuhnya, Bapak Ibu. Ya, kalau kita kekurangan cairan, lama-lama tubuh kita akan jauh lebih tua dibandingkan usia tubuh kita, Bapak Ibu. Kalau kita general check up, kadang kita juga dikasih tahu kan usia tubuh kita berapa gitu. Nah, orang kalau usia tubuhnya jauh lebih tua dibandingkan usia tubuhnya, ya inilah orangnya seperti gitu gitu. Usianya baru berapa, wajahnya tua sekali gitu. Nah, ini salah satu faktornya kekurangan cairan, Bapak Ibu. Sel-selnya haus, mati gitu. Jadi banyak-banyaklah kalau mau awet muda ya banyak-banyaklah minum. Nah, minumnya sekarang udah tahu kan, air terahertz. Oke, saya mau kasih satu buah testimoni. Nah, ini namanya Ibu Ilah, Bapak Ibu. Ya,
Oke, kita dengar testimoni dari Bu Ila ya. Saya di sini akan menceritakan pengalaman saya tentang air air Terahertz. terahertz. Maaf ya Bapak-bapak Ibu-ibu, saya belum fasih banget nyebut nama airnya. Masalahnya sekitar 2 minggu yang lalu itu saya dikasih bos saya itu kasih air, katanya air kesehatan. Itu awalnya saya dikasih 1 galon, kemudian sarannya untuk minum, karena saya punya kasus itu nggak suka minum. Jadi saya kalau minum itu rasanya pengen mual, kayak mau muntah seperti itu. Kalau minum air putih, air apapun yang saya minum, saya nggak kuat banyak minum. Paling sehari itu maksimal itu udah bagus kalau saya bisa minum 1 liter. Tetapi begitu saya dikasih air terahertz, itu saya pengen minum aja ya, kok rasanya enak ya, kok rasanya beda dengan air yang tiap hari saya minum. Kemudian saya bisa minum banyak tanpa merasakan pengen muntah seperti itu. Jadi awalnya kulit saya sangat-sangat kering. Kalau misalnya dipegang itu pun, misalnya dipegang gini saya susah baliknya ya, susah baliknya. Tapi alhamdulillah setelah minum itu lambat laun kulit saya udah segar kembali. Terus apa ya, kayaknya fit gitu aja. Itu yang saya rasakan yang pertama. Yang kedua, saya punya masalah lagi dengan mata. Nah, mata saya itu udah mungkin beberapa bulan belakangan ini terasa gatal dan sangat-sangat gatal yang luar biasa. Sampai saya itu kadang-kadang mau apa ya, mau gitu itu ini. Sampai setiap gatal saya tetesin obat mata, setiap gatal saya tetesin, tapi nggak hilang itu gatalnya. Nah, baru ingat saya dikasih semprot dengan air terahertz sama bos saya seminggu yang lalu lah. Itu langsung saya praktekkan, sering saya semprot, itu alhamdulillah 90% gatalnya hilang. Waktu luar biasa itu yang membuat saya apa ya, yakin kalau air ini betul-betul air kesehatan, air yang benar-benar bermanfaat. Nah, itu saya lanjutkan sampai sekarang ya. Ya udah hampir sedikit lagi lah rasa gatal itu ada, tapi sedikit sekali, 90% udah hilang. Kemudian satu lagi itu saya punya cucu ya, cucu umurnya 4 bulan. Udah 3 kali ke dokter karena dia punya masalah kayak alergi ya di pipi, di pinggir-pinggir kiri kanan itu luar biasa merah-merah. Terus udah di dokter 2 kali, kemudian udah ke dokter kulit, dikasih apa obat tapi belum ngaruh. Nah, baru ingat lagi saya semprotkan, tolong ngomong sama anak saya, jangan disemprotkan dulu, jangan diobatin dulu ya. Saya mau coba air terahertz ini dulu. Siapa tahu ini cocok itu. Saya semprotkan mungkin 3 hari lah, sekitar 3 hari itu hilang itu, bersih mulus yang kanan, bersih mulus. Kemudian yang kiri karena ada mungkin nggak kesemprot semua, itu ada sedikit lagi itu. Tapi udah luar biasa itu, saya udah senang sekali karena eh, ketakutan juga ya baby ada alergi seperti itu, nggak sembuh-sembuh, udah 3 kali ke dokter, tapi alhamdulillah ya luar biasa qadarullah. Sekarang udah mulus lagi, udah tinggal sedikit lagi karena mungkin yang tadi saya bilang nggak kesemprot dengan air terahertz. Ya mudah-mudahan pesan saya, orang-orang yang punya bermasalah dengan kayak seperti saya atau yang lain silahkan mencoba. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi itu tadi eh, dari testimoni Ibu Ila ya, Bapak Ibu. Oke, nah untuk produknya saya sudah selesai. Mungkin saya mau satu pesan lagi untuk Bapak Ibu ya. Kan apa yang kita, kalau hidup kita ya Bapak Ibu, apa yang terjadi di hidup kita, kita nggak bisa atur Bapak Ibu ya. Kadang ada yang di dalam kendali kita, kadang ada yang di luar kendali kita Bapak Ibu. Tapi apa yang masuk ke dalam tubuh kita, yang kita konsumsi,
ya itu 100% ada di tangan keputusan Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau sekarang saya udah memberikan sebuah informasi sama Bapak Ibu sudah tahu bahwa ada air baik yang namanya air terahertz ya. Bapak Ibu mau minum apa tidak, itu adalah mutlak 100% keputusan Bapak Ibu ya. Kalau mau berubah pun menjadi lebih baik, mengkonsumsi air yang lebih baik, menyehatkan sel tubuh kita, itu pun pilihan Bapak Ibu. Gitu. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu ya mengenai produk terahertz, boleh langsung tanyakan ke kami ya. Kalau tidak ada pertanyaan, produk knowledge-nya sudah selesai. Habis ini masih ada satu sesi lagi, yaitu tentang bisnis terahertz yang akan dibawakan oleh General Manager dari Terahertz Indonesia, yaitu Pak Bernard.